Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tetap ada, hadir bersama dengan kami, menguatkan, meneguhkan kami. Saat pagi hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat yang pertama yang menjadi ayat renungan harian kita. Yohanes 14 ayat yang pertama, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita hari ini adalah janganlah gelisah hatimu. Saudaraku, kegelisahan hati kerap kali kita rasakan dalam hidup kita. Terlebih di tengah badai persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, tantangan, sakit, penyakit, masalah-masalah di tengah keluarga,
masalah dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, membuat hati kita menjadi gundah gulana, merasa tidak tenang, penuh dengan gejolak yang berkecamuk. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus saya hadapi? Bagaimana nantinya? Apa yang akan saya jalani? Apa yang akan saya hadapi? Berbagai pertanyaan-pertanyaan muncul sebagai respon dari kegelisahan hati yang sedang kita rasakan. Ternyata itu juga dialami oleh para murid Yesus ketika Yesus bercakap-cakap, berkomunikasi dengan para muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada semua muridnya, janganlah gelisah hatimu. Ya, mengapa mereka gelisah? Saudaraku, selama ini para murid sudah meninggalkan berbagai yang dia miliki dalam hidupnya untuk dapat mengikut Yesus, Sang Mesias yang dalam pandangan mereka akan membawa keselamatan bagi mereka pada masa itu secara politik. Tetapi Yesus tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Tentu itu menjadi suatu kegelisahan karena Yesus akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika menghadapi kegelisahan, Yesus tahu murid merasa gelisah ketika dia akan meninggalkan para murid. Karena itu apa yang menjadi kunci dalam menghadapi kegelisahan, Yesus juga sampaikan kepada para murid. Dia katakan, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi ini suatu kunci yang sangat tepat yang dapat kita pergunakan dalam menghadapi kegelisahan hati. Yesus sudah mengajarkan tentang iman kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup yang membawa pada kegelisahan hati kita, hati yang gundah gulana, iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, membawa kita kepada kekuatan, ketenangan hati di dalam menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi dalam hidup setiap hari. Bukankah bagi kita juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hati kita dalam iman kepada Tuhan, sehingga kita kuat menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita tidak, ketika mengalami kegelisahan, kita beroleh ketenangan dari Tuhan. Kita dapat memanage kegelisahan hati kita, mengubahnya kegelisahan itu menjadi ketenangan hati karena yakin dan percaya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Bagaimana caranya? Mari tetap membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup bersatu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, perenungan firman Tuhan. Karena janji-janji Tuhan kita ketahui dari firman yang Dia sampaikan bahwa Tuhan tetap menuntun kita. Tuhan merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Sekalipun berbagai persoalan kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu, ya, tetaplah dengan tekun bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, setia kepadanya, hidup melekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak gelisah. Ya, kita beroleh ketenangan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, hatiku percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya akan kuasa Tuhan menuntun kita, kita beroleh ketenangan. Kita tidak mengalami kegelisahan lagi karena percaya Tuhan menuntun kita. Mari menaikkan pujian kita, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika berbagai pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan menuntun kami untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan, beriman di dalam Tuhan, sehingga kami tidak gundah gulana, kami tidak gelisah, oleh karena Tuhan yang menuntun, menolong, menyertai, menguatkan, memberikan keselamatan dan kemenangan bagi kami dalam menghadapi setiap pergumulan. Ketika kami sedang sakit, kami percaya dalam kuasa-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menguatkan kami menghadapinya. Tuhan menguatkan kami untuk menjalani hidup kami setiap hari. Ketika ada duka cita, kami percaya roh penghiburan itu Tuhan berikan bagi kami. Ketika sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, dengan hikmat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami untuk boleh menyelesaikannya dalam pertolongan Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan dalam pekerjaan kami, hikmat dari Tuhan menuntun kami untuk menghadapinya dengan baik, sehingga kami tidak gelisah, tetapi kami beroleh ketenangan hati dari Tuhan. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, karena Tuhan memberikan bagi setiap anak-anak Tuhan adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami, tetap tenang di dalam Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasihi Lia, Brumo kami yang masih dirawat di rumah sakit persahabatan. Engkau yang sanggup menjangkau dia Tuhan, memulihkan seluruh tubuhnya ya Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam setiap kehidupannya. Pulihkan dia seperti sedia kala. Itu yang menjadi pengharapan kami Tuhan di dalam Tuhan. Semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan tolong. Kerja Rani Rungkun Sitelus ada juga. Tuhan tolonglah, berikan tetap kami kesatuan hati dalam mempersiapkannya, sehingga ya Tuhan kami boleh melaksanakannya dengan baik. Semua jemaat Tuhan yang sudah dengan sukacita mempersiapkannya dengan baik, biarlah acara Kerja Rani kami penuh ucapan syukur dalam hari minggu ini dapat kami laksanakan dalam Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini, Tuhan tuntun berkati kami semuanya. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan tetap bersandar kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, dan janganlah gelisah. Kita percaya Tuhan menolong kita. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.